16. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan pecinta acara kita ini, acara kajian ilmiah membahas kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pada pertemuan kita ini terkait dengan masalah radin biqadaillahi wa qadarihi. Sesungguhnya pembahasan radin biqadaillahi wa qadarihi ini sudah kita bahas ya sedikit, namun belum selesai. Perlu saya ingatkan kembali para pemirsa semuanya dan khususnya pecinta acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim ini, bahwa kita masih di judul besar kita Al-Muslimu ma'a Rabbihi. Al-Muslimu ma'a Rabbihi sudah kita bahas. Mu'minun yaqidun, seorang mukmin selalu waspada. Kemudian muti'un amra Rabbihi, dia taat kepada perintah Rabbnya. Yang ketiga itu yash'uru bimas'uliyatihi an ra'iyatihi, dia merasa memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap mereka-mereka yang menjadi yang dipimpinnya, mereka-mereka yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi dia merasa bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya, terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat itu radin biqadaillah wa qadarihi, dia selalu ridha dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas ya, kita akan sempurnakan ya, karena pembahasannya belum selesai, kita akan sempurnakan. Sebelumnya kita sudah membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu khairun. Ya, sangat menakjubkan sekali perkara seorang muslim itu. Ya, perkara seorang muslim itu sangat menakjubkan. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Inna amrahu kullahu khairun. Karena semua ternyata perkaranya itu adalah kebaikan. In asabathu sarra'u syakar, kalau seandainya dia ditimpakan dengan rasa bahagia, kesenangan, kenikmatan, syakara, dia pun bersyukur. Fakana khairan lahu, itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, kalau dia diberikan juga kesusahan, kesulitan, ya kepayahan, ya bahkan musibah, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu juga kebaikan baginya. Dan kita sudah jelaskan bahwa Syekh Dr. Ali Hashimi menjelaskan bahwa memang seorang muslim yang jujur, yang tulus itu senantiasa meyakini dalam hatinya yang paling dalam bahwa keimanan dia dengan al-qadha wal qadar itu merupakan tuntutan dari rukun-rukun iman yang 6 perkara itu. Dan pahamlah kita bahwa al-imanu bil qadha'i wal qadar ruknun min arkanil iman as-sittah. Rukun iman yang 6. Ini termasuk rukun iman yang ke-6, ya. Dan dijelaskan juga bahwa annama yusibuhu fi hadhil hayati makana la yukhti'ahu, ya. Dan segala sesuatu yang sudah ditentukan akan menimpanya dalam kehidupan ini tidak akan la yukhti'ahu, tidak akan apa? Tidak akan salah, pasti akan mengenainya, pasti akan menimpanya, karena itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi wa annama yusibuhu fi hadhil hayati maka nalukhti'ahu. Tidak akan pernah salah itu kalau sudah ditentukan oleh Allah. Jadi istilah orang enggak akan ketukar. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah tidak akan ketukar. Baik perkara rezeki, perkara jodoh, perkara pekerjaan, ya, perkara harta, perkara apapun. Ya. Li'annahu qadarun maqdur, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. La qibala lahu bidaf'i, dia tidak ada punya kekuatan daya upaya untuk menolak hal tersebut. Ya. Wa anna ridahu biqada'illahi wa qadarihi yaksibuhu al-thawaba al-jazila min Allah. Dan bahwa keridhaan dia
dengan qada'illah, dengan ketetapan, dengan ketentuan Allah, dia senang, rela, ridha, menerima semua ketetapan dan keputusan Allah. Dengan itu dia akan mendapatkan apa? Ats-tsawaba al-jazila, yaitu pahala yang banyak dari Allah. Wa yaktubuhu indahu minal mu'minina at-ta'iina al-faizin, dan Allah pun menuliskan orang yang seperti ini termasuk orang-orang beriman yang patuh dan orang-orang al-faizin, yaitu orang-orang yang menang. Kita lanjutkan ya. Wa min huna kana amruhu kulluhu khairan. Nah, dari sinilah maka semua perkara seorang muslim itu adalah kebaikan baginya. Artinya dari kesiapan dia, dari kemantapan dia dalam menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk maupun yang baik. Nah, dari situlah maka semua perkaranya itu adalah kebaikan. Ya. In asabathu sarra lahija lisanuhu bisyukri al-jazili li rabbih al-karimi al-mun'imi al-mutafaddili. Kalau diberikan dia kebahagiaan, kesenangan, rasa gembira, lahija lisanuhu, segera lisannya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lahija lisanuhu, bersegera lisannya bisyukri, dengan mengucapkan syukur al-jazil, syukur yang banyak, li rabbihi, kepada Rabbnya al-karim, yang maha mulia, al-mun'im, maha pemberi nikmat, al-mutafaddil, yang maha pemberi karunia. Jadi dia enggak ada istilah enggak ada istilah nanti-nanti, enggak. Begitu dia mendapatkan kebaikan, lahija lisanuhu, bersegera lisannya. Jadi kontan istilah orang. Jadi otomatis. Begitu dapatkan kebaikan, enggak ada cerita. Langsung dia langsung lisannya itu. Karena memang lisannya itu senantiasa begitu. Kalau sudah kebaikan, pasti dia mengucapkan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang al-mun'im, yang maha memberi nikmat, al-mutafaddil, yang maha memberikan karunia. Ini kadang-kadang lisan kita ini belum tentu barangkali sehari sekali mengucapkan syukran ya Allah atas nikmatmu. Syukran ya Allah atas nikmatmu. Apa sulitnya? Apa payahnya kita mengucapkan itu? Tapi tentu mereka-mereka yang diberikan oleh Allah taufik dan hidayahlah yang mampu mengucapkan itu. Walaupun kalimatnya mungkin sederhana. Bukan masalah kalimat ini ceritanya. Masalah hati. Ditata hati itu. Sudah mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla apa tidak? Begitu kan. Apakah hatinya selalu dekat dengan Allah apa tidak? Kalau mereka-mereka yang dekat hatinya dengan Allah, kalimat ini mudah sekali untuk diucapkan. Syukuran ya Allah, apa payahnya? Tapi bagi mereka-mereka yang hati mereka jauh dari Allah, hati mereka yang tidak dekat dengan Allah, hati mereka yang tidak diisi dengan keimanan yang benar, sebagaimana kita sampaikan pada awal-awal ini, bahwa harus keimanan yang benar dibuktikan dengan amal perbuatan, maka kalimat yang sederhana ini rasanya payah, sulit, panjang. Ya, padahal apalah payahnya mengucapkan syukran ya Allah. Syukran ya Allah. Syukran ya Allah. Ya, gampang. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla keimanan yang kuat dan tidak diberikan hati yang lapang untuk menerima segala ketetapan dan keputusan Allah, itu rasanya berat dan payah, ya. Wa in asabathu dharra'u sabara, kalau diberikan dia, ditimpakan dia dharra, kesulitan, kepayahan, ya. Sabara, dia pun bersabar. Imtithalan li amrihi, karena memang menjunjung tinggi perintah Allah. Wa radiya biqada'ihi wa qadarihi, dan dia ridha, senang, rela dengan keputusan dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wa fi kila al-halaini khairun lahu ayyu khairin. Maka dalam setiap dua keadaan ini, kebaikan dan keburukan, ya, apakah kebaikan yang didapatkan atau keburukan yang dia dapatkan, dia selalu mendapatkan kebaikan di situ. Kenapa? Karena dia menyeimbangkan, menyesuaikan, menselaraskan, mensinkronkan. Kalau kebaikan langsung dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Ya, bukan hanya syukur di lisan ya. Syukur itu kan kita katakan rukunnya ada 3. Asyukru bil qalbi, mengucapkan syukur dengan hati. Apa maksudnya dengan mengucapkan syukur dengan hati? Meyakini bahwa segala nikmat itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian dapatkan kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nahl. Ya, tidak ada satu nikmat pun yang kita dapatkan pada hari ini kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi asyukur bil qalbi, kita meyakini bahwa segala nikmat datang dari Allah, bukan datang dari kayu yang besar yang dipuja-puja, batu besar, keris, tidak. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyukur bil lisan, dengan lisan. Yang ketiga, asyukur bil arkan, itu mengucapkan syukur dengan anggota badan. Bagaimana maksudnya anggota badan bersyukur? Tentu melaksanakan ataupun menghabiskan atau menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Fisabilillah, bukan fisabilit taghut atau sabili syaitan, ya, tapi digunakan semua nikmat itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap kebaikan, dalam setiap keadaan, seorang muslim itu selalu mendapatkan kebaikan, ya, selalu saja mendapatkan kebaikan. Tapi itu tadi harus pintar-pintar, harus pandai-pandai bagaimana kita menyikapi semua yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan, segera bersyukur. Kalau itu musibah, kepayahan, kesulitan, segera kita untuk bersabar. Maka ada istilah orang, alhamdulillahi ala kulli hal, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Setiap keadaan pun kita mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi setiap keburukan yang kita dapatkan itu ternyata ada hikmah yang luar biasa di situ. Maka kita diminta untuk bersabar. Kenapa? Karena ada di balik itu ternyata kebaikan demi kebaikan. Orang kadang-kadang kan nggak mau sabar. Dia tidak menyangka, dia tidak tahu. Karena kita ini bodoh pada hakikatnya. Ya, kita tidak tahu apa di balik musibah itu. Ternyata ada kebaikan dan kebaikan di sana. Tapi karena kita memang tidak mau bersabar, akhirnya apa? Akhirnya pun kita mengeluh. Akhirnya pun kita tidak terima dengan keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkait dengan ridha bi qadaillahi wa qadarihi. Ini sudah kita selesaikan, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita masuk poin yang kelima. Jadi poin yang kelima, ya. Poin yang kelima ini adalah terkait dengan awwabun. Seorang muslim itu awwab. Awwab itu artinya adalah orang yang cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda awwab apa tidak? Ya, kita lihat. Waqad taghsha nafsal mu'mini atharatun min ghaflah. Dan terkadang jiwa seorang mukmin itu diliputi oleh rasa galau. Kenapa? Karena kelalaian. Ya, karena kelalaian. Fatazillu bihi alqadamu, maka dia pun tergelincir. Dia pun tergelincir. Au yaqa'u fi taqsirin, atau dia terjatuh dalam kealpaan. Ya. Jadi seorang muslim terkadang jiwanya memang apa? Jiwanya itu diliputi oleh rasa galau, min ghaflah, karena dia lalai. Makanya kita berusaha untuk selalu tidak lalai, ya. Memang nggak bisa kita memang selalu pastikan bahwa diri kita tidak ditimpa oleh galau dan lain-lain. Itu pastilah. Namanya kita manusia ini, al-imanu yazidu wa yanqus, kan. Iman itu bertambah dan berkurang. Nggak ada itu ceritanya orang bertambah terus seperti malaikat. Iya, malaikat iya. Tapi kita sebagai bashar itu terkadang apa? Itu terkadang memang ditimpa oleh penyakit ataupun gangguan-gangguan seperti ini, kegalauan, karena kita lalai, ya. Fatazillu bihi alqadamu, maka kakinya pun tergelincir, artinya jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Au yaqa'u fi taqsirin, atau jatuh dalam kealpaan. La yaliqu bil mu'mini al-basiri al-muti'i al-khabiti al-khashi'. Yang sesungguhnya hal itu tidak layak bagi seorang mukmin yang bijaksana, al-muti', yang dia patuh dan taat kepada Allah, al-khabit, yang dia patuh, al-khashi', yang dia khusyuk. Artinya bahwa yang hal seperti ini sebenarnya tidak layak, ya, bagi seorang mukmin yang bijaksana, yang sejati, ya, untuk dia terjatuh ke dalam kubangan dosa dan maksiat, ya. Tapi ya qadarullah ma syaa fa'al. Apa yang boleh buat? Namanya kita manusia terkadang begitu memang, kan. Tidak ada manusia ini yang sempurna, yang tidak lepas dari dosa dan maksiat. Siapa? Karena memang kata para ulama, al-ismatu dupinat ma'adafnin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ismah, keterjagaan dan keterpeliharaan dari dosa dan maksiat itu telah dikubur bersama dengan jasad Nabi yang mulia Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik para pemirsa, para pecinta kajian kitab Syakhsiyatul Muslim, kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Wasil.